Yo, kita lanjutkan lagi hipotesa Boruto 2 Blue Vortex ke depannya. Nah, babak kedua, para klan bangsa Lang itu memang akan mainkan hal besar di era Boruto badas-badasnya ya. Setelah kita mengetahui kebenaran-kebenaran garis waktu Otsutsuki hingga sekarang ini nih, di masa depan segalanya bisa saja terjadi. Momoshiki menggila, Kaguya akan menjebol segel dewa itu, Toneri turun ke bumi lagi, dan juga God of Shibai muncul sekali lagi. Nah, jika ini terjadi, Ragnarok Shinobi itu pasti tak mustahil terjadi kan. Pertempuran menghadapi klan bangsa langit Otsutsuki kami pikir sebagai fase-fase puncak nih dalam pertempuran di planet bumi sendiri. Seperti yang kita tahu ya nakama, bahwa sejujurnya apa yang ditinggalkan di bumi sendiri itu adalah warisan dari para leluhur Dewi Kelinci Kaguya. Namun jika ditarik lebih jauh lagi, ternyata sebelum Kaguya ikatan ninsu itu, kembangan ninjutsu dan dojutsu itu semuanya berasal dari teknik seni ilahi Shibai loh, Shinjutsu God tersebut. Nah, ada beberapa shinobi dan orang kuat yang tentu memilikinya sekarang. Lalu pada fase keduanya nanti kita akan menyaksikan kemunculan dewa-dewa baru tersebut. Apakah memang ada planet dari mereka di atas bulan sana? Di tengah Boruto lagi berjuang menghadapi ego Jupi itu, mungkin aja seperti kasus Toneri dahulu ya, mereka juga mengintai dan mengamati situasi pria bermata biru itu sendiri. Nah, ini akan menarik. Let's go, kita mulai. Ayo penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date nih, ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sodeshi kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa di support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dewasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, garis waktu Otsutsuki sampai sekarang itu memang makin menarik lagi tuh. Lantaran para Otsutsuki dahulu tuh sudah pada berguguran ya. Ada yang meninggal karena umur, ada yang mengorbankan diri, atau ada pula yang kalah dalam pertempuran. Hagurumo, Hamura, Indra, Asura, dan juga yang lainnya tuh Isiki, bahkan Kinshiki, Urashiki, mereka memang sudah tidak ada lagi di fase kedua Boruto 2 Blue Vortex ya. Memang seperti itu realitanya. Yang menarik adalah bahwa para klan Otsutsuki itu mereka memiliki semacam kemampuan, entah karena pengalaman mereka yang panjang itu bisa membaca masa depan dan melihat ramalan-ramalan seperti Riguro Senin, atau bahkan Otsutsuki bisa mengetahui dojutsu seni ilahi Jogan Boruto seperti Urashiki. Nah, di sini juga masih memungkinkan Otsutsuki yang mengetahui tubuh fisik Shibai yang ditinggalkan di misa seperti Isiki bersama Amado kala itu ya. Itu memang sesuatu yang sangatlah menarik teman-teman, dimana kebenaran-kebenaran Otsutsuki sudah mulai ditampilkan lebih dalam lagi. Mereka bahwa itu adalah bangsa dewa, terkadang sejenis seperti parasit yang menggerogoti area tertentu ya. Karena mereka memiliki sistem TK Otsutsuki, menanam, memanen, bertransformasi lebih kuat lagi, lalu meninggalkan planet yang sudah kehabisan energi tersebut. Itulah tekad mereka. Namun nakama, bergugurannya para Otsutsuki itu nyatanya sekarang masih ada beberapa Otsutsuki yang tersisa dan mainkan peranan di masa ini dan masa depan loh, Toneri, Kaguya, dan juga Shibai. Kita masih optimis Shibai itu masih bisa bermanifestasi kembali ya. Untuk Toneri sekarang yang tersegel dalam istana Raja Naga 10.000 tahun itu, pasti lambat laun setelah Urashi gugur, segel itu juga akan melemah teman-teman. Mungkin itu dipengaruhi timeline waktu pula. Toneri harusnya akan mainkan peranan sangat besar di fase 2 Blue Vortex nanti pada akhirnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya wajar aja sob. Selain Urashiki Otsutsuki, Toneri lah Otsutsuki pertama yang paham mengenai keistimewaan Jogan Boruto. Jika dia sudah bebas, sangatlah jelas nih Toneri akan mengejar ketertinggalan untuk segera menemui Boruto pula kan ya. Lalu untuk Kaguya sendiri ya sama, dia memang tengah tersegel dengan teknik Riguro Chibaku Tensei di perang shinobi keempat. Namun untuk kasus Kaguya sendiri, dia sangat memungkinkan untuk terlepas kembali segel tersebut ya. Caranya bisa seperti ada kehendaknya yang muncul lagi, atau lewat
Zetsu putih, dan plot twistnya juga masih memungkinkan terjadi. Ingat pula para keturunan seperti Boruto Himawari dianggap terhubung dengannya pula loh. Apa kedepannya nanti Kaguya tidak akan terlepas dan membantu para aliansi? Who knows? Sementara terakhir jelas itu adalah si Bai. Kalau kasusnya bukan lagi tersegel si dia ini, tapi si Bai dianggap naik ke dimensi lebih tinggi lagi dan juga menanggalkan tubuh fisiknya di bumi ya. Si Bai sendiri telah memakan banyak sekali planet, melakukan TK Otsutsuki berulang-ulang kali, bereinkarnasi lagi dan lagi, hingga dia menjadi yang tertinggi di alam semestanya sendiri nakama. Lalu apakah dia tak akan muncul? Nah, itu masih ada kemungkinan sih kesempatannya. Dengan hipotesa awal itu bahwa Otsutsuki yang kita sebutkan tadi mereka akan mainkan peranan signifikan pada cerita Boruto ke depannya nanti. Ditambah ingat ya, Momoshiki masih ada dalam diri Boruto itu. Dia sementara ini terus mengatakan sesuatu yang berbau tentang para Otsutsuki, Shinjutsunya, dan juga manifestasi teknik-teknik dewa Shibai tersebut. Bukan tidak mungkin di masa depan ini hal besar akan terjadi dan juga kita akan melihat mereka ikut serta bertarung. Apa yang memang semua ini bisa terjadi? Jadi itu gini sob, ada setidaknya beberapa fase besar dalam kisah Two Blue Vortex yang akan menyebabkan perpecahan perang yang nanti bisa disebutkan sebagai Ragnarok ya. Timeline-nya itu mungkin akan penuh plot twist, tetapi dari apa yang dibilang pandangan Jibo Kashinkoji, segalanya itu masih memungkinkan untuk terjadi. Kashinkoji telah melihat masa depan dan itu penuh akan sesuatu yang mengerikan. Dimulai dari Jubi yang berevolusi lagi ya, itu memang menjadi momok menakutkan. Bagaimana Jubi yang notabene dahulu hanyalah monster berekor, karena kesalahan yang dibuat Code yang notabene pengguna kekuatan karma putih Ishiki Otsutsuki, dia itu memiliki DNA dari Shibai Otsutsuki pula. Dia telah mengubah Jubi menjadi para ekstrakanya Sumeato itu, dan para Sumeato menyerap targetnya, maka lahirlah Shinju, akar-akar pohon baru, dan menjadi yang diserapnya. Ego Jubi dari jelas mirip Sasuke, Matsuri mirip Moegi Kazamatsuri, Mamushi mirip seperti Bug, dan juga pemimpin terkuat mereka bernama Jura. Entah dia menyerap cakra Jigen atau siapa, yang jelas auranya itu kuat banget kayak Paintendo ya. Tetapi setelah ada Togedama baru yang berbuah itu, mereka itu mendapati satu yang mengerikan, Ego Jubi yang mirip seperti Shinki atau bahkan Naruto dalam mode ramping cakra Kyuubi tersebut. Dari sini peperangan menghadapi para Ego Jubi akan berlangsung cukup lama kan. Para aliansi itu harusnya memang bersatu karena mereka itu seperti biju sendiri kekuatannya, dan di desa itu hanyalah Boruto seorang yang bisa bertarung mengimbangi mereka jika tidak dibantu pria seperti Kashinkoji dan juga yang lainnya ya. Pertempuran menghadapi Ego Jubi itu menjadi pemicu awal kembalinya para Otsutsuki dewa tersebut. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ya karena mereka itu adalah manifestasi dari kekuatan dewa legendaris Shibai tadi. Setelah kerusakan besar-besaran akan terjadi, yaitu merembet rentang waktunya itu memang tidak lama, mungkin 1 atau bahkan 2 tahun setelahnya ya. Hal itu memicu momen bersejarah lagi. Konohara dengan tanah, para negara besar dibuat kerepotan akan dampak yang terjadi. Nah, sumbernya adalah para entitas-entitas aneh tersebut. Selain itu, peran Momoshiki ini kami anggap sebagai penjembatan baru untuk Boruto membuka kemungkinan lagi soal klan bangsa langit Otsutsuki. Nah, jika perang shinobi keempat terjadi ya itu karena Obito mendeklarasikan pertarungan besar itu setelah Sasuke mengacau di rapat 5 negara besar. Lalu apa nih? Apakah perang shinobi kelima akan disebabkan oleh karena Ego Jubi? Kami sih masih skeptis ya soal itu. Kita malah lebih berasumsi kuat itu adalah melawan para dewa Otsutsuki, tentunya dewa jahat yang berada di jalan Boruto ke depannya kan. Karena dari pertanyaan kebenaran Jogan itu serasa punya pesan bahwa di masa depan yang akan Boruto urus itu adalah para dewa-dewa yang menyimpang tersebut. Nah, prosesnya seperti apa memang belum ada yang tahu nih. Yang jelas, jika perang shinobi keempat dahulu pertempuran menghadapi Obito, Madara, Kabuto yang punya kekuatan unik itu, serta puncak tertingginya itu melawan seorang Rikudo Mode yang notabene setara dengan Otsutsuki pula ya. Di era sekarang ini fasenya jelas lebih tinggi lagi, karena lawannya itu adalah seorang dewa God of Otsutsuki. Karena itulah sangat memungkinkan Tonder itu akan membantu, dan Kaguya sendiri ada kemungkinan bisa membantu pula. Well, kenapa ada kemungkinan Kaguya membantu para aliansi kebangkitan ketiganya nanti? Setelah Kaguya memakan buah dari pohon dewa kala itu ya, memang semua energi bisa diserap Kaguya dan ia menjadi sosok nenek moyang cakra kan. Cuman sayangnya Mio Bagusan kala itu juga ikut campur dan akhirnya kedua anaknya juga melawan balik. Di sana terjadi pertempuran ibu dan keturunannya Hamura serta Hagurumo. Peperangan panjang itu dimenangkan keturunannya dan akhirnya Kaguya disegel di bulan. Nah, yang menarik adalah Hamura. Dia juga pergi ke bulan untuk membangun koloni di sana dan juga mengawasi ibunya tersebut. Setelah itu entah gimana caranya ya,
karena efek teknik Mugen Tsukuyomi yang ternyata itu adalah cara membangkitkan Kaguya sendiri, Zetsu hitam telah bermain-main di sana sebagai kehendak dari Kaguya kan. Dan perang ninja keempat, monster yang sungguhnya benar-benar bangkit. Sosok wanita berambut panjang dengan cakra gila-gilaan, dan itulah Otsutsuki Kaguya tersebut, sang dewi kelinci. Dia yang bisa melakukan perpindahan ke 6 dimensi sekaligus. Kemampuan Yomutsu Hirasa Kaguya memanglah legendaris. Bahkan Kakashi aja itu keringat dingin tuh. Ternyata ada monster yang benar-benar bisa melakukan perpindahan senyata ini, tidak hanya sekedar genjutsu. Kaguya kala itu bisa dikalahkan lagi-lagi dengan karena kelemahannya sendiri. Ia berapa kali diperlihatkan menangis melihat keturunannya itu melawan dirinya. Bahkan dari Naruto Sasuke, itulah Kaguya melihat Asura dan juga Indra. Di sini sepertinya Sensei itu mau memberikan kita clue ya, bahwa meski Kaguya monster menakutkan, tetapi tetap saja ada sisi humanisnya sebagai seorang ibu. Kaguya disayal kembali pada keturunannya tersebut. Nah, namun ya, semua itu ternyata belum berhenti di era Boruto. Ketambahan cerita ini serasa lanjutan dari kisah Kaguya dan putranya Hamura berhubungan dengan bulan dan juga Otsutsuki kan. Alasan Kaguya bangkit itu mungkin karena beberapa hal. Pertama, jelas Gozutei no ya. Kita tahu itu adalah gerbang dimensi yang menghubungkan cakra negatif yang disimpan di sana sebagai penghubung dari monster Nue. Nue sendiri adalah senjata yang Anbu Akar siapkan kala itu. Lebih mengebohkannya lagi bahwa Sasuke pernah mengatakan bahwa dia sendiri itu tak menyangka sama sekali si Danzo itu dan para pasukannya sudah sedekat itu dengan senjata rahasia Kaguya Otsutsuki. Kita sendiri membuatkan pembahasan lebih lanjut tentang Gozutei no yang ternyata ini berhubungan dengan Otsutsuki. Selain itu, alasan kuat kenapa Kaguya akan bangkit itu adalah pasukannya sendiri, Zetsu Putih. Kala itu Konohamaru, Mitsuki, Boruto, Sarada melihat secara langsung bahwa Zetsu Putih itu masih ada. Bahkan mereka lebih ganas dan kuat dan teruslah berevolusi. Ini memang membahayakan. Sasuke aja itu menemui mereka dan mengajar sebagian besar koloni itu dengan Amaterasu. Dari situlah informasi baru diketahui di era Boruto bahwa alasan terbesar Kaguya menciptakan Zetsu itu adalah sebagai senjata untuk perlawanannya pada Otsutsuki yang akan menjemputnya. Pastinya Otsutsuki utama di sini ya. Cuman karena dia disegel, Zetsu digunakan oleh Madara. Yang Madara anggap bahwa Zetsu itu adalah kehendaknya sendiri. Tapi faktanya tak seperti itu kan Madara. Zetsu umurnya lebih tua dari dirinya itu. Itu memanglah kehendak Kaguya. Sekarang pun kami pikir dua alasan itu sudah menjadi penjembatan menarik ya untuk Kaguya kembali lagi nanti setelah masuk era time skip ini. Dan jika memang benar Boruto akan berhubungan dengan Kaguya, itu akan menjadi kehebohan tersendiri. Meskipun jika menelisik dari faktor gen, hal itu lumrah dan relevan teman-teman, karena Naruto adalah keturunan Hagoromo secara langsung pula, dan juga gadis-gadis bertahun-tahun melewati cakra itu, Hinata adalah keturunan Hamura. Maka otomatis para keturunan mereka tuh akan memiliki kekuatan Kaguya Otsutsuki yang disatukan kan. Karena itulah kami pikir peran Boruto dan Himawari nanti akan sangatlah penting dan krusial. Kita tahu ya, fase sekarang di mana Boruto sendiri telah berkembang sedemikian rupa, kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan Boruto itu bersumber dari beberapa Otsutsuki. Dia memang terhubung dengan kekuatan-kekuatan besar, dan bisa diprediksi bahwa Boruto itu terhubung dengan dua jiwa dalam satu tubuh loh teman-teman. Pertama jelas yaitu relate, bahwa hubungan Boruto serta Momoshiki sendiri masihlah belumlah terungkap setelah times ini berjalan. Berkali-kali kita bilang Momoshiki pasti akan kembali dengan momen yang tepat ya, mengungkapkan banyak hal. Shinjutsu Otsutsuki, Ego Jubi maupun Shibai yang sekarang ini manifestasinya ada pada beberapa orang. Nah, para Shinjuga tersebut tuh memang jadi daya tarik menarik tersendiri. Sementara itu kedua jelas ada hubungannya Boruto dengan Shibai, ini semuanya disinyalir dan makin membuat kita yakin karena tanduk itu cukup serupa dengan Shibai. Sementara Joganya juga dianggap manifestasi dari kekuatan Shinju Shibai yang ratusan tahun lalu ia dapati ketika melakukan tekad Otsutsuki-nya. Perulangan memakan pohon dewa dan cakranya itu memang ada di sana ya, dan itulah kenapa dalam patung Otsutsuki yang dianggap sebagai god kemarin itu di belakangnya ada berbagai macam dojutsu kan, dan semua fans menganggap bahwa itulah Jogan. Nah, jika benar-benar Jogan, sepertinya Otsutsuki macam Shibai terhubung di sana, karena ada contoh seperti Urashiki saja tahu loh seperti apa Jogan bentuknya. Dari hipotesa tersebut bayangkan Boruto ini serasa di persimpangan dalam alam dimensia yang punya dua jiwa kan, satunya Momoshiki, satunya Shibai. Momoshiki jelas itu berdasarkan hasil akhir pertempurannya bersama para Kage kala itu. Ketika Momoshiki kala itu dia tidak ingin lenyap nih, dia itu memindahkan data karmanya kepada sang wadah tersebut ya. Sementara Shibai mungkin lebih lama karena melewati jalur cakra yang itu semuanya terhubung kepada orang tua mereka.
Nah, teori ini disinyalir karena Jogan sendiri itu berada di tubuh Boruto karena merupakan gabungan dari cakra Naruto dan juga Hinata kan, yang mana gabungan itu sama aja dengan cakra Hagoromo dan Hamura yang dipersatukan lagi. Nah, itu semuanya malah kembali bermuara pada Kaguya yang sudah memakan Shinju yang ditanam oleh Otsutsuki yang belum diketahui. Karena ketika Kaguya sampai ke pohon dewa itu memang sudah ada ya. Bahkan dia bertanya kepada Aino pengawalnya kala itu, sudah berapa lama pohon itu tumbuh seperti itu? Sebenarnya itu memang semacam clue ya, bahwa bisa jadi ada Otsutsuki selain Kaguya itu yang menanamkannya lebih dulu. Bisa jadi kenapa pohon dewa yang dimakan Kaguya itu istimewa karena ada Otsutsuki yang dikorbankan untuk mempercepat pertumbuhannya. Hasil dari pohon dewanya itu mempunyai genetika super besar dan langka setelah menyerap cakra di planet bumi sendiri. Nah, hipotesa ini jelas bahwa pohon itu berhubungan dengan Shibai kan. Pertanyaannya, apakah mungkin Shibai Otsutsuki asli itu akan ditampilkan di fase 2 Blue Vortex-nya ini? Nah, kalau jawaban jujur kita sih ya cukup yakin ya. Rasanya karakter seperti Shibai dengan beragam hikayatnya tak akan dimunculkan itu agak cukup mustahil. Padahal perannya itu sangat penting untuk mengungkapkan sebenarnya kejadian antara Kaguya, Ishiki, pohon dewa awal maupun perihal Jubi yang mereka kuasai sampai tekad yang dikenal Otsutsuki dan menjadi dewa di alam semestanya kan. Hal seperti ini sangat pas jika Shibai secara langsung yang menggambarkannya. Dahulu ingat pula kan Madara seperti apa tuh digembar-gemborkan, yang mungkin banyak orang yang memprediksi Madara tak akan kembali lagi. Namun di akhir kisah Shinobi Perang Shinobi keempat tuh Madara sudah muncul di sana. Nah, lagian tuh gini ya, karena pada diri Boruto sendiri tuh sekarang ini juga sudah cukup bisa merespon beberapa kekuatan besar Momoshiki untuk dikeluarkan. Mode sederhananya itu mungkin bisa meresonansi karma Otsutsuki lain ataupun mengeluarkan dan mengembalikan serangan. Tetapi jika di mode tempur Borushiki segalanya sangatlah berbeda. Disitulah esensi kekuatan sejati karma diberikan secara penuh pada Boruto. Ribuan data pengalaman bertempur Momoshiki ada padanya sehingga powernya bertambah, kekuatannya meningkat dan dia bisa menggunakan kemampuan Momoshiki. Mungkin aja suatu saat Rinnegan itu akan dibangkitkan oleh Boruto kan? Who knows, siapa juga yang tahu soal itu. Semua orang awalnya juga mengira pasti tanduk pada Borushiki itu sendiri juga seperti milik Momoshiki yang memanjang besar kan. Tapi semuanya salah loh nakama, karena yang terjadi tanduk Boruto itu malah berbeda dengan Momoshiki. Apakah dia tidak menyadarinya mengenai hal tersebut itu, atau itu semuanya karena fase sebelum time skip jadi tanduk yang masih kecil? Nah, itulah yang menarik untuk ditunggu sekarang ini. Yang perlu kita tunggu lainnya adalah perubahan untuk bab keduanya, karena sebelumnya di fase pertama Boruto masih belumlah sesangar sekarang dalam hal kemampuan. Di kondisi sekarang ini segalanya berbeda, beban mental, pengalaman, mode pertempuran sudah sangat dikuasai Boruto. Bahkan tak jarang di usia 15 tahun ini Boruto tuh berulang kali mengejutkan kita semuanya dengan cepat dan orang itu menguasai segala sesuatu yang menarik. Kekuatan-kekuatan yang luar biasa bisa aja dimiliki Boruto dengan sangatlah fenomenal ya. Tak heran jika Sasuke mengatakan jika Boruto bisa aja menjadi ninja tak terkalahkan di generasi ini. Wajar gak sih itu semuanya Sasuke utarakan karena Boruto masih berpotensi untuk membangkitkan satu kemampuan lain dalam dirinya. Jelas itu Borushikinya. Di usianya 15-an tahun dan lebih dewasa ini, mode itu pasti akan sangatlah berguna kan. Nah, tinggal menjadi masalah apakah Momoshiki akan muncul pertama kali jika mode itu digunakan lagi, atau Momoshiki sebenarnya di fase pelarian Boruto nih, pelatihannya dengan Sasuke dan pertemuannya dengan Kashin Koji itu dia sudah sedikit melunak dengan Boruto maupun Boruto terus saja menekannya untuk mempengaruhi pikirannya. Nah, itu memang menarik. Untuk clue terakhir kala itu Momoshiki ini begitu banyak mempengaruhi Boruto terkait segala sesuatu ya. Bahkan selepas data karma itu dilepaskan 18% untuk Boruto dan sisanya 82% Momoshiki. Artinya memang Boruto 100% Otsutsuki murni karena dia adalah wadah. Dengan seperti itu, bangkitnya ketika apa yang dibicarakan Momoshiki, Boruto sendiri itu juga mendengarnya kan apa yang ia katakan. Hal itu menarik untuk mereka berdua ke depan, meskipun awalnya juga cukup mengganggu untuk Boruto sendiri sih. Nah, menjadi tempat dari dua jiwa Otsutsuki yang terhubung dengan karmanya memang menarik sekaligus perlu diwaspadai. Karena pada dasarnya mereka itu adalah alien parasit, kan yang dianggap dewa yang selalu menyerap energi untuk kepentingan mereka sendiri, berevolusi lagi dan mencapai yang tertinggi di alam semestanya sendiri kan. Nah, dengan hipotesa seperti itu kami pikir masa depan yang mengerikan di babak kedua Boruto 2 Blue Vortex tidak hanya menghadapi kekuatan-kekuatan Kekkei Genkai, tipe khusus atau bahkan Rikudo lagi, tetapi memang sebuah fase Otsutsuki God tersebut. Bahkan di laman komentar para fans sendiri sudah banyak yang berspekulasi liar ya. Mungkin gak ya bahwa orang-orang pengguna kekuatan Shinjutsu Shibai nanti itu malah bersatu bekerja sama untuk bertempur menghadapi God of Shibai sendiri. Sosok yang kemarin itu kita bahas dia adalah Otsutsuki kuno dari masa lalu yang punya ambisi besar dan tak terkendali kan.
who knows, apapun itu jika melawan God jelas pertempurannya adalah Ragnarok kan. Are you interested nakama? So itulah tadi pembahasan kita mengenai Ragnarok Otsutsuki dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di babak kedua bangsa langit di masa Boruto menjadi dewa itu sendiri. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.